Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tahtadun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana tentunya berkat taufik hidayah serta Tuhan inayahnya juga kita sama-sama hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat setiap hari Jumat. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu melaksanakan sholat Jumat seperti ini. Mungkin ada yang sakit, bahkan juga mungkin ada yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kita melaksanakan sholat Jumat seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu betul berkat kesabaran, keuletan dan ketabahan serta doa semata beliau telah menyampaikan sebuah ajaran yang baik, benar dan sempurna yang telah merubah zaman berita zaman yang tidak ada aturan, zaman yang tidak beradab menuju zaman yang terakhir, zaman yang teratur hingga sampai saat kita berada sekarang dan insya Allah sampai hari kiamat. Hadirin yang kami hormati, judul khutbah kita pada hari ini adalah wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Hadirin jamaah yang dimuliakan, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga pernah menyampaikan pesan-pesan khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Ini juga berarti ditujukan kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad. Pesannya ada 3. Yang pertama, ismasita fa'innaka mayyitun. Hiduplah apa yang kau kehendaki, maka sesungguhnya engkau akan mati. Hadirin yang kami hormati, mati adalah suatu keniscayaan. Usia di dunia ini sangat singkat. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, berapa usia umat?" Rasulullah menjawab, "Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun." Kita bisa menghitung berapa umur kita merantau di permukaan bumi. Seandainya sudah lebih dari 70 tahun, itu merupakan bonus Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa bonus diberikan? Untuk menambah amal ibadah persiapan untuk hari akhirat. Hadirin yang kami hormati, mati tidak bisa dihambat oleh jabatan, tidak bisa dihambat oleh kekuasaan. Bila saatnya tiba, mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Kalau ternyata mati bisa dihambat dengan kekuasaan, tentunya Fir'aun yang mengaku raja dan raja bahkan mengaku dirinya Tuhan, tentunya tidak akan bisa mati. Tapi toh yang namanya Fir'aun yang mengaku raja dan raja dan mengaku dirinya Tuhan, toh tidak mati. Kalau bisa dihambat karena kekayaan, yang namanya kaum jelas tentang mati. Karena sampai hari ini
Saudara hadirnya kami hormati, begitu ditemukan harta di lautan, di dalam laut, maka dikatakan harta Firaun. Ini menandakan bahwa yang namanya Firaun betul-betul memiliki harta yang banyak, dan ternyata Qarun juga mati. Hadirin kami hormati, oleh karena itulah yang namanya mati sudah merupakan pengetahuan kita bersama. Tapi kadang-kadang hadirin kami hormati, kita kadang-kadang lupa untuk mempersiapkan hari kematian. Bagaimana cara mati? Bagaimana cara kematian? Bermacam-macam cara kematian tersebut. Ada yang mati mendadak, ada yang mati berlama-lama sakit terlebih dahulu, ada yang mati kecelakaan, ada yang mati tidak ada terimbanya, ada juga yang mati di tengah-tengah keluarga. Kita bertanya kepada pribadi kita masing-masing, kita akan mati di mana dan bagaimana? Tentunya manusia tidak ada yang mengetahui kapan, di mana dia akan mati. Oleh karena itulah, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk sama-sama memperhatikan firman Allah ini yang menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Kalau beberapa hari yang lalu kita mengantar teman sahabat kita ke kuburan, tapi toh ternyata kita juga akan sama seperti itu. Kita pergi ke kuburan, tanah diinjak-injak, tinggal sendiri di alam kubur, tidak ada yang bisa membantu. Harta benda tidak bisa membantu. Banyak mobil, kendaraan bisa membawa keluarga sanak famili sampai ke liang kubur, tapi begitu masuk kubur, semua kendaraan pulang ke rumah masing-masing. Begitu juga anak, saudara, istri. Sampai hari ini kita tidak pernah melihat seorang istri meninggal, suaminya mau masuk kubur. Begitu juga istrinya meninggal, suami. Begitu juga istri meninggal, suami mau masuk kubur dan sebagainya. Walaupun dia berjanji sehidup semati, tapi ternyata bahwa tidak ada yang mau mengikuti sama seperti itu. Yang hanya bisa membantu kita adalah amal ibadah, amal soleh yang telah kita kerjakan. Hanya itu yang bisa membantu. Keluarga pulang, fasilitas harta benda pulang, tapi yang menemani kita adalah amal soleh yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Hadirin yang kita, kematian bukanlah akhir dari kehidupan manusia, tapi dia kematian merupakan awal dari kehidupan yang baru, yaitu kehidupan akhirat yang harus kita persiapkan selama hidup di dunia. Hadirin jamaah Jumat yang saya hormati, karena kehidupan kita singkat, kita jangan terlena oleh kehidupan. Kita mari bergegas untuk mempersiapkan hari esok itu. Siapa yang akan menjamin? Tidak ada yang bisa membantu kalau kita sudah masuk ke alam. Oleh karena itu, kehidupan yang tengah kita kerjakan sekarang ini, kehidupan yang ada sekarang ini, untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dibuang waktu sia-sia, tapi sekali lagi untuk mempersiapkan hari akhirat yang tidak bisa dibantu oleh siapa. Oleh karena itulah dikatakan bahwa dunia tempat mencari amal yang sebanyak-banyaknya, akhirat tempat kita menetap. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, wasiat malaikat diberi kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahbi masita fa innaka mafariqu. Cintailah apa yang kamu cintai, maka sesungguhnya dia akan berpisah. Bapak hadirin yang kami hormati, manusia boleh saling cinta mencintai. Suami mencintai istri, sebaliknya istri mencintai suami. Ayah ibu mencintai anak-anak, anak-anak juga mencintai ayah dan ibu. Pemimpin mencintai masyarakat, masyarakat juga mencintai pemimpin.
Bahkan idealnya sesama muslim juga harus saling cinta mencintai. Ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang manusia kecuali mencintai saudaranya sama dengan mencintai dirinya sendiri. Hadirnya kan, perlu juga kita ketahui bahwa mencintai sama manusia tidaklah abadi. Sekali lagi saya ulang, mencintai manusia tidaklah abadi. Jangan karena itu cinta berlebihan, karena pasti kita akan berpisah dengannya. Ada kalanya kita lebih dahulu meninggalkan dunia yang fana ini, atau kita yang ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Sampai hari ini masih ada ternyata orang-orang yang mencintainya luar biasa, sehingga apabila yang dicintainya meninggal, maka dia menimbulkan akibat yang fatal, stres, sakit dan lain sebagainya. Oleh karena itulah pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua tentunya harus mencintai seadanya, harus mencintai sebetulnya. Sedangkan yang harus dicintai yang sejati, yang nomor satu adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin yang kami hormati, wasiat yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bihi. Berbuat apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu lakukan, maka sesungguhnya akan diganda. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada kita semua. Hidup di dunia ini ada dua pilihan, mau menjadi orang yang soleh atau mau menjadi orang yang salah. Mau menjadi orang yang soleh harus mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasul. Sebaliknya, mau menjadi orang yang salah, banyak berbuat yang keliru, banyak berbuat yang salah. Contohnya minum keras, judi, mencuri, zina, korupsi, dan kejahatan lainnya termasuk narkoba. Oleh karena itu hadirin kami hormati, Allah memberikan bebasan terserah kepada kita hidup di dunia ini. Mau berbuat salah, mau berbuat salah, silahkan. Terserah kepada kita. Kalau kita mau berbuat salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran dosa dan tidak sempat meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka. Kalau kita pilih kedua mau berbuat salah, maka ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kalau kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, maka diberikan ganjaran pahala dan begitu meninggal akhir nanti masuk ke dalam surga. Hadirin yang kami hormati, sekali lagi apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dilimpahkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan di permukaan bumi tanpa ada pertanggungjawaban kelak di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menangani. Dengan demikian, manusia bebas melakukan apapun segenap hati, namun dia sendiri yang mendapatkan hati. Bab kata pepatah, banyak olah, banyak oleh. Olah baik, olehnya baik, olah buruk, olehnya buruk. Sebrengsek apapun manusia, dengan jelek amalnya, ia harus siap menanggung akibatnya di akhirat. Hadirin yang kami hormati, perlu juga saya sampaikan dan kita ingatkan bahwa kita dalam berbuat baik, dalam berbuat amal soleh, maka ada gangguan yang selalu menghambat manusia untuk berbuat baik yang harus kita waspadai, yaitu gangguan syaitan. Dalam Al-Quran Allah banyak sekali menyatakan tentang gangguan syaitan. Di antaranya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan engkau turuti kehendak setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang paling nyata. Bahkan dalam surah Yasin ayat 60 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan engkau turuti kehendak setan.
sesungguhnya setan itu. Sudah aku ingatkan kepada wahai manusia, jangan kau turuti karena setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang paling dalam. Dari dua ayat yang saya bacakan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang namanya setan betul-betul musuh manusia bebuyutan. Dia selalu menggoda manusia kapan saja, di mana saja. Dia tak kenal siang dan malam. Dia tak tahu gelap dan terang. Dia akan membidikkan secari-carinya untuk disasaran, hingga sulit kita hilangkan kalau tak ada iman yang dalam. Harapan kita semua, semoga Allah SWT selalu membimbing kita, memberikan iman yang pada akhirnya bertakwa kepada Allah SWT dan patuh kepada aturan yang ada di Tuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi ma ayati wa dhikrati wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, 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 wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam khutbah yang kedua ini kami masih mengingatkan kepada kita semua bahwa apabila seseorang meninggalkan dunia yang fana ini, maka tidak ada lagi salahnya. Walaupun demikian, Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang tertulis, "Idza mata ibnu Adam 'inda amalu illa min thalathin, shalatun jariyah, ilmun yata'awwi, awladun shalihin." Artinya, apabila seseorang meninggalkan dunia yang fana ini, maka terputuslah semua amalnya kecuali akhirat. Pertama, amal jariah; kedua, ilmu yang bermanfaat; ketiga, meninggalkan anak-anak yang saleh yang bermanfaat. Kita berharap semoga kita mampu meninggalkan tersebut yang pada akhirnya bisa membantu orang-orang dan kita semua yang telah meninggal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyai minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa yastajib lakum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Anak-anak yang beragam, kami himbau dalam melaksanakan sholat harus tertib, tidak boleh berbicara, tidak boleh menonton HP dan lain sebagainya. Karena apabila itu yang dilakukan, maka jawabannya sia-sia. Oleh karena itulah, mari kita ikuti dengan bersama, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairun laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilan fa'agna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farasil mabthus wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfus. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. La ilaha Inna minkum taqabbal